Shalom saudaraku. Mari kita kembali naikkan pujian dan penyembahan kita. Karena hanya Allah senang saat kita menyembah. Allah kami tidak dapat menyembah dirinya sendiri. Allah butuh penyembahan dari setiap umat ciptaannya. Mari kita mau masuk lebih dalam, memuji Dia, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kali itu ayah senang. Biarlah kita hadirkan Roh Kudus di tempat ini. Karena biar Roh itu yang memimpin kami saat ini bahkan selama-lamanya. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Penolongku, diutus Bapakku.
dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup Bapa, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin. jiwa kami tenang Tuhan, Jiwaku karena kami tahu kami bersama-Mu Bapa. Yes. Di dalam naungan-Mu ya Tuhan. Mari buka hati sama-sama. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah
selamat pagi. Senang sekali pagi hari ini kita bersama-sama kembali di Intimacy Worship pagi hari ini. Dan saya berharap semua boleh dalam keadaan yang sehat dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Baik, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh memuji, kami boleh menyembah Tuhan pagi hari ini. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati supaya firman-Mu boleh menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, selamat pagi. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang keempat. Ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11. Matius pasal yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11. Tentunya kita pasti sudah nggak asing dengan ayat ini, dan saya ingin kita sama-sama belajar kembali mengenai perikop yang akan kita baca. Baik, kita akan baca bersama-sama Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Demikian ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Seandainya jika kita boleh memilih, seandainya dalam kehidupan kita boleh memilih sesuatu yang baik buat kita, tentunya kita pasti memilih untuk hidup jauh dari masalah, jauh dari pencobaan, dan juga hidup kita maunya pasti yang tenang, bahagia, sehat, dan semua yang kita butuhkan pasti tercukupi. Kalau kita bisa memilih ya. Tapi sayangnya kita nggak bisa memilih bagaimana kita mau hidup. Tentunya memang kita harus berusaha untuk supaya kita mendapatkan hidup yang baik tentunya. Tapi dalam proses hidup tentunya kita nggak bisa memilih mau lahir dari keluarga yang seperti apa, status sosial yang bagaimana, dan hidup yang seperti apa gitu loh. Kita nggak bisa memilih gitu. Nah, tentunya dalam kehidupan kita nggak akan lepas dari yang namanya pencobaan, masalah, dan pernak-pernik kehidupan yang mungkin membuat kita tuh penat, jadinya seperti capek, lelah, bahkan hampir mau menyerah gitu. Nah, tapi balik lagi gitu, apa fokus kita ketika kita menghadapi pencobaan tersebut? Apa yang mau kita lakukan? Apa yang akan mau kita lakukan untuk supaya kita itu bisa gitu loh mengatasi pencobaan atau masalah yang akan kita hadapi gitu. Tapi terkadang kebanyakan orang-orang percaya atau orang Kristen terlalu fokus dengan pencobaan atau masalah yang akan dihadapi mereka gitu. Nah, akhirnya perhatian kita, fokusnya kita itu bukan lagi ada atau tidak adanya pencobaan gitu ya. Tapi bagaimana cara kita untuk mengatasi pencobaan tersebut. Seperti yang tadi kita sudah baca bahwa Yesus pun pernah mengalami pencobaan gitu. Tapi kita melihat bagaimana respon Yesus pada saat dia dicobai gitu. Dia sangat tegas untuk bilang enggak, tidak gitu.
Terus dia bilang ada tertulis bahwa begini, dan apa ya, dia tuh mempunyai, Yesus itu punya integritas gitu loh. Dia tuh punya jiwa yang memang kalau A ya A, B ya B gitu. Itu Yesus seperti itu. Makanya di ayat yang tadi kita baca, Yesus banyak bilang kalau kayak sekarang bilangnya enggak gitu. Akhirnya kan mungkin kalau kita lihat bahwa sepertinya ya iblis udah nggak mau gitu. Karena dia tahu memang lawannya iblis tuh bukan Yesus gitu loh. Nggak sepadan. Jadi percuma gitu. Kalaupun iblis mau banyak mencobai dia bagaimanapun, pasti Yesus enggak gitu. Walaupun sebenarnya Yesus ini 100% Allah, tapi dia juga 100% manusia gitu. Hal yang seperti ini kadang menjadi perdebatan gitu loh antara beberapa teolog atau beberapa orang yang memang mereka meneliti hal ini gitu. Jadi Yesus ini bisa jadi memang kemungkinan besarnya tuh dia bisa kok untuk melakukan maksudnya untuk jatuh ke dalam dosa, jatuh dalam perangkapnya iblis. Sekarang kita coba bayangkan Yesus puasa 40 hari 40 malam, nggak makan, nggak minum, dan segala macam. Terus tiba-tiba datang nih iblis mencobai dia gitu loh. Nah, kalau secara manusia, saya aja deh misalnya, saya lagi puasa tiba-tiba ada orang yang gimana ke saya, kayak apa, saya secara naluri manusia, saya pasti tergoda, pasti gitu. Dan saya percaya waktu itu Yesus pun juga mungkin ada tergerak untuk melakukan apa ya, maksudnya jatuh dalam jeratnya iblis gitu. Tapi di sini Yesus sama sekali enggak gitu. Dia benar-benar memperlihatkan bahwa ini loh saya ini punya integritas. Saya udah bilang enggak ya enggak gitu. Kayak gitu. Nah, jadi Yesus ini memang saya harus kita katakan bahwa memang dia ini Tuhan yang luar biasa banget. Dia Tuhan yang benar-benar hebat. Tuhan yang benar-benar memberikan contoh yang nyata buat kita gitu. Nah, kalau dari Yesusnya, Yesus bisa untuk mengatasi pencobaan seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Nah, ada 3 hal yang ingin saya bagikan. Bagaimana kita dapat mengatasi setiap pencobaan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah menyadari bahwa pencobaan adalah bagian integral dari kehidupan manusia. Banyak orang Kristen gagal dalam mengatasi setiap masalah atau pencobaan mereka karena mereka memiliki pemahaman yang keliru, bahwa mereka berpikir ketika mereka ikut Yesus, mereka percaya Tuhan, mereka melayani, mereka aktif di gereja, mereka terhindar dari masalah, mereka terhindar dari pencobaan, mereka akan hidup tenang, hidup bahagia selalu, pokoknya semua yang baik gitu loh, dia pasti terima. Nah, tapi hal ini yang menjadi seperti faktor utama di mana orang Kristen ini menjadi seperti nggak siap gitu loh, seperti nggak siap menghadapi masalah atau pencobaan yang ada gitu. Karena beranggapan bahwa ya saya kan ikut Tuhan, saya kan udah pelayanan, ya saya percayalah pasti hidup saya baik-baik aja, saya jauh dari masalah, saya nggak dalam pencobaan juga, hidup saya pasti baik-baik aja, bahagia selalu dan sehat dan segala macamnya. Nah, yang harus kita tekankan dan yang harus kita ingat adalah pencobaan itu datang kepada siapa aja, mau kaya atau miskin, mau punya kedudukan yang tinggi atau enggak memandang umur, enggak memandang status sosial kita, enggak memandang apapun, dia akan datang kepada kita, itu udah pasti. Nah, cuman tergantung apakah kita siap atau enggak. Karena terkadang kita lebih banyak mengeluh, kita lebih banyak bersungut-sungut ketika kita mengalami tekanan dalam kehidupan kita. Akhirnya kebanyakan dari kita menyalahkan Tuhan, seperti yang beberapa waktu lalu saya pernah bahas juga. Nah, tapi kan di sini Yesus pun pernah gitu loh. Yesus pun pernah mengalami pencobaan yang tadi saya sudah katakan di awal. Jadi jangan merasa bahwa kita ketika mendapat pencobaan, kita manusia paling menderita, paling sedih, paling sengsara, paling menyedihkan hidupnya. Jangan.
Justru ketika kita mengalami pencobaan, di situ kita bisa mengupgrade iman kita. Apakah benar-benar iman kita ini sungguh-sungguh atau kita cuman selama ini memuji Tuhan, bilang Tuhan Yesus baik, apa hanya karena kita lagi di puncak kehidupan kita. Ketika hidup kita lagi baik-baik aja, ketika kayaknya hidup kita tuh berkelimpahan, berkecukupan, gitu. Tapi giliran datang pencobaan, kita ngeluh, bersungut-sungut, atau bahkan ada yang meninggalkan Tuhan karena merasa Tuhan nggak ada, kayak gitu. Padahal Yesus pun pernah mengalami hal itu dan dia berani bilang enggak, tidak, gitu. Yesus itu memiliki integritas yang luar biasa, yang patut untuk kita contoh. Ya kan, saya masih proses, saya masih begini, iya nggak apa-apa. Kita semua masih berproses, tapi saya sudah pernah katakan juga, jangan pernah berlindung dari kata proses. Kalau hanya ngomong proses, kayak saya berproses, tapi kita nggak melakukan action, nggak ada tindakan, ya sama aja, sama juga bohong gitu. Jadi ayo kita sama-sama menyadari bahwa setiap pencobaan yang ada dalam hidup kita itu memang bagian dari kehidupan kita supaya kita menjadi lebih kuat dan dewasa. Amin. Baik, kita akan langsung poin yang kedua. Yang kedua adalah cara pandang terhadap pencobaan. Nah, ini berkaitan ya dengan poin yang pertama tentunya. Kita harus memiliki cara pandang yang berbeda. Memiliki pemikiran yang terbuka mengenai kehidupan kita, pencobaan yang kita alami gitu. Kalau kita selalu berpikir pencobaan ini seperti menyiksa, menyusahkan, terus menjatuhkan tanpa ada tujuan apapun, sampai kapanpun saya percaya kita nggak akan pernah bisa dewasa dan kita akan selalu terus berada di situ terus gitu loh. Pencobaan yang masalah yang kita hadapi akan selalu di situ-situ terus. Kalau kita nggak memiliki cara pandang yang berbeda, cara pandang yang luas. Merubah paradigma itu penting. Supaya apa? Supaya kita lebih memahami sebenarnya apa sih yang Tuhan mau gitu. Nah, kita harus belajar bahwa dalam kehidupan itu ada ujian gitu. Seperti contohnya ginilah, kita kan sekolah, kuliah, atau mungkin ya dari kita yang sedang menempuh pendidikan, tentunya untuk naik kelas kita pasti harus ujian. Nah, gimana caranya supaya kita bisa lulus ujian, supaya kita bisa naik kelas? Ya kita belajar sungguh-sungguh, kita ulang lagi pelajaran apa yang akan nanti diujiankan, gitu. Terus supaya apa? Supaya ketika kita ngisi soalnya, semua jawabannya benar dan kita bisa naik kelas, kan gitu. Sama seperti kehidupan kita. Kalau kita mau naik level gitu, kalau kita mau bisa mengupgrade diri kita, ayo kita ubah cara pandang supaya masalah yang kita hadapi ini tuh nggak terlalu beban gitu loh, nggak terlalu berat gitu. Tapi kalau kita mengubah cara pandang yang lebih benar dan lebih bisa kita bawa ke dalam kehidupan kita, tentunya akan sangat lebih ringan gitu. Seharusnya kita sebagai orang percaya ketika kita mengalami pencobaan, ada kalanya kita harus bersyukur. Karena kalau kita lihat orang yang hidupnya berkelimpahan, yang tadi saya sudah katakan, hidupnya baik-baik aja, itu akan sangat mudah sekali untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengatakan Yesus baik dan segala macamnya. Tapi apa istimewanya gitu? Semua orang bisa melakukan itu. Tapi akan sangat istimewa dan berbeda ketika kita mengalami pencobaan, justru kita mau memuji Tuhan dan tetap bilang, Tuhan Yesus, Engkau baik. Dulu juga saya sulit untuk bilang kayak gitu, nggak bisa. Dalam titik rendah hidup saya nggak bisa bilang Tuhan Yesus baik. Karena saya merasa apa yang saya alami itu berat gitu loh, berat banget dan saya nggak bisa tanganin itu. Tapi ketika kita mau berserah, ketika kita memiliki cara pandang yang berbeda, ketika kita mau menyerahkan semua sama Tuhan, semua akan terasa lebih ringan, semua akan terasa lebih enak untuk berjalan gitu.
ada perbedaan. Saya ada ilustrasi seperti begini. Ada pohon, 2 pohon. Ada pohon yang pertama itu dia ditanam di gunung, di atas gunung. Terus ada juga pohon yang ditanam di depan rumah, halaman rumah gitu. Kalau pohon yang pertama, pohon yang di atas gunung, dia memiliki akar dan dahan yang kuat. Karena apa? Karena dia sering diterpa angin, hujan, badai gitu. Karena dia memiliki akarnya yang kuat di atas gunung. Karena dia ketika diterpa pun dia tetap bertahan, tetap stay dia di situ. Tapi kalau pohon yang di depan taman situ, depan rumah atau apa, itu memiliki akar yang kurang kuat. Karena dia kan terlindung ya dengan pohon-pohon yang lain. Kayak gitu. Nah jadi seperti itu juga kehidupan kita gitu. Kalau kita mau memiliki iman yang kuat, kalau kita mau memiliki fondasi yang kuat dalam hidup, tentunya kita harus siap untuk menerima setiap pencobaan gitu. Jangan kita menjadi orang Kristen yang kagetan gitu. Kalau ada masalah dikit langsung, ih apa ini? Aduh ini kenapa? Gitu. Tapi jadilah orang Kristen yang memiliki kesiapan. Supaya apa? Ketika kita menghadapi tiba-tiba pencobaan itu datang sama kita akan lebih santai. Walaupun pasti deg-degan, saya percaya. Tapi akan lebih seperti, oh ya udah tenang, ada Tuhan. Oh ya saya tahu saya harus berbuat apa. Oh iya. Kadang tenang itu perlu gitu, supaya kita lebih tahu apa nih ntar lagi yang mau kita lakukan gitu. Nah, kemudian poin yang ketiga adalah gunakan hikmat Allah dan bukan hikmat manusia. Nah, terkadang kita masih suka jatuh juga di sini gitu. Kita lebih sering ketika menghadapi sesuatu yang berat, kita terkadang lebih sering menggunakan kekuatan kita sendiri. Karena merasa mampu, merasa bisa, dan juga mungkin karena memiliki kedudukan, memiliki kekayaan, status sosial yang lumayan oke gitu. Akhirnya jadinya merasa bahwa apa yang dia alami jadinya saya bisa kok tanganin ini, gampang, bisa, saya bisa urus gitu. Padahal kalau kita sering seperti itu, kita nggak akan bisa mengupgrade diri kita. Dan kita akan di situ-situ aja, nggak akan yang ada namanya sesuatu yang baru gitu. Karena beda ketika kita mengandalkan Tuhan sama mengandalkan kekuatan sendiri, itu beda hasilnya. Beda banget hasilnya. Kayak bukan yang kayak ecek-ecek lagi gitu loh. Kalau udah sama Tuhan itu udah pasti hasilnya udah luar biasa baik gitu. Nah, jika hal ini kita lakukan, kita akan jadi semakin jatuh gitu loh. Jadi semakin mudah terjerumus. Dan kita yang nggak ke-upgrade, kita nggak memiliki sesuatu yang baru ketika kita mengalami pencobaan kalau kita pakai kekuatan sendiri gitu. Karena pasti akan sangat berbeda. Kalau kita ngandelin diri kita sendiri, kekuatan kita sendiri, pasti ujung-ujungnya kecewa. Kenapa sih kayak gini? Ujung-ujungnya menyalahkan Tuhan, ujung-ujungnya tinggalin Tuhan, menghujat Tuhan, bersungut-sungut, dibilang Tuhan jahat, Tuhan gak baik, Tuhan kok tega sama saya, dan segala macam gitu. Tapi kalau kita pakai hikmat dari Tuhan, kita kasih semua Tuhan, saya gak tahu kayak apa, saya serahin semua sama Tuhan, hasilnya pasti lebih enak dan lebih baik. Dan akan jadi kesaksian yang luar biasa untuk orang-orang sekitar. Ketika ada orang yang mungkin mengalami hal yang sama, kitalah yang jadi berkat buat mereka. Kita ceritain apa sih yang selama ini terjadi waktu saya mengalami itu, gitu. Saya kasih tahu deh nih ya, saya begini, saya semua serahin semua sama Tuhan, saya juga begini dan segala macamnya. Pasti akan berbeda dan kita jadi berkat. Dan nama Tuhan jadi semakin dimuliakan. Amin. Iya. Dan dalam menghadapi pencobaan pun, Yesus waktu itu selalu menekankan ada tertulis kan. Nah, jadi dia
Yesus itu benar-benar menekankan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga hidup kita. Kalau kita mau semakin diubahkan, kalau kita mau menang atas pencobaan kita harus menggunakan hikmat Allah dengan cara bagaimana memiliki pengenalan dan terus menggali kebenaran firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan tentunya banyak jawaban. Ketika kita udah mentok, nggak tahu mau ngapain lagi, ketika kita udah nggak tahu apa yang harus kita lakukan, firman Tuhan yang menjadi jawaban kita. Semuanya ada di sini, semuanya ada di Alkitab, dan Tuhan sudah katakan gitu. Jadi, yuk kita sama-sama penyerahan diri sama Tuhan. Apa sih yang selama ini jadi pergumulan kita selama ini? Pencobaan yang sekarang kita hadapi ini apa? Mungkin berat buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya juga. Tapi jangan berjalan sendiri. Saya sering bilang jangan berjalan sendiri. Dalam hal apapun, jangan pernah kita coba berjalan sendiri. Gitu. Karena kalau kita memutuskan jalan sendiri, ya kita akan lihat hasilnya seperti apa. Kenapa sih pencobaan ini datang sama saya? Emangnya saya bikin dosa apa? Saya ke gereja, saya pelayanan selalu, saya aktif dan segala macamnya. Kenapa harus saya? Saya cuma bilang bahwa apa yang terjadi atas hidup kita itu semua Tuhan izinkan supaya kita jadi semakin kuat. Kita memiliki akar kehidupan yang kuat ketika kita menghadapi masalah pencobaan apapun yang ada di depan kita. Tuhan rindu supaya kita gak cuma mengandalkan pengetahuan kita, Tuhan juga gak mau kita hanya mengandalkan kekuatan, kekayaan, status sosial, dan apapun itu bentuknya. Tapi Tuhan juga mau supaya kita mengandalkan Tuhan. Karena yang bisa memecahkan masalah kita itu cuma Tuhan. Bisa jadi dari lewat orang lain yang kasih tahu sama kita kayak gimana caranya. Tapi ya kadang manusia terlalu sombong, merasa dirinya hebat, akhirnya melakukan semua sendiri-sendiri. Giliran gak sesuai, giliran malah semakin rusak, jadinya menyalahkan Tuhan. Kayak gitu. Tapi ya saya berharap itu gak terjadi dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya juga. Amin. Selamat menang atas setiap pencobaan kita, dan saya percaya bahwa apapun yang Bapak dan Ibu Saudara hadapi saat ini, Bapak dan Ibu Saudara bisa kuat, dan saya percaya bahwa ada Tuhan bersama-sama dengan Bapak dan Ibu Saudara. Amin. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Kiranya boleh dapat memberkati kita semua, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Kiranya Tuhan, Engkau boleh mengubah setiap paradigma kami, Tuhan. Kami mau supaya kami menyadari bahwa setiap pencobaan yang kami alami itu semua adalah pernak-pernik kehidupan yang akan mengubah hidup kami. Kami juga mau, Tuhan, dalam kami menghadapi setiap pencobaan, kami mau mengandalkan Engkau, dan kami rindu hikmat-Mu boleh turun buat kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar, kiranya boleh berakar, bertumbuh, serta berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya akan ada sesuatu yang besar yang mau Tuhan lakukan untuk bangsa ini. Kami berdoa untuk setiap kepemimpinan yang ada, dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kami percaya bahwa mereka Engkau pilih Tuhan untuk dapat mengubah bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik dan sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk tempat kami tinggal Tuhan, Bali. Kami berdoa supaya Bali boleh Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, dan Tuhan semakin pakai Pulau Bali menjadi pulau yang luar biasa, menjadi milik kesukaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk setiap keluarga, teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit, atau ada juga yang sedang berjuang COVID-19. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau boleh menyembuhkan mereka dengan ajaib, dan biarlah hidup mereka boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya, dan kami mau berdoa menurut apa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.